Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Johan di sini. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Udah pada masuk sekolah belum? Pasti naik kelas semua kan? Kalau mau dihitung ya, kasih Tuhan kepada kita itu sungguh amat banyak. Kalian pagi ini boleh bangun pagi. Kalian sudah diberi kesehatan. Terus juga kalian boleh naik kelas. Hari ini kita juga boleh beribadah bersama. Kasih Tuhan itu sungguh manis dan indah. Nah, sebagai lagu pembukaan, mari kita pujikan kasih Yesus manis dan indah. Oke? Kita nyanyikan ya, kasih Yesus manis dan indah. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus Lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Oh oh, oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi. Oh oh, kasih Yesus. Ya, kasih Tuhan memang manis dan indah. Kalau mau kita lihat ya, kasih Tuhan itu memang sungguh amat manis dan indah. Kira-kira untuk kalian, kasih Tuhan yang manis dan indah itu apa sih? Nah, coba kalian tulis di kolom komentar ya. Kakak pengen tahu, kira-kira kasih Tuhan yang manis dan indah untuk kalian itu apa sih? Nah, sebelum kita mulai ibadah lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bangun, kami boleh Engkau berikan kesehatan Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama Tuhan. Tuhan, kasih-Mu kepada kami sungguh teramat banyak, dan itu semua manis dan indah Tuhan untuk kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau sendiri yang memimpin kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, mulai dari kami memimpin pujian hingga nanti akan kami mendengarkan firman dan melakukan aktivitas Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kira-kira kalian mau nggak untuk membalas kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kalian? Tadi, kasih Tuhan yang manis dan indah tadi. Mau nggak kalian membalasnya? Nah, kalau kalian mau, ini kakak kasih tahu caranya. Sini, kakak kasih tahu. Caranya gimana? Caranya kita dengan menjadi murid Tuhan yang taat. Siapa di sini yang mau berjanji untuk jadi muridnya Tuhan yang taat? Angkat tangan. Kakak mau menjadi muridnya Tuhan yang taat. Untuk itu kita pujikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Di sini mau kan semua berjanji untuk jadi muridnya Tuhan yang taat? Kalau gitu ayo kita pujikan lagu Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menolak.
Sekarang saatnya kalian kembali ke kelas kalian masing-masing. Oke? Happy Sunday and have a nice day. Kak Johan pamit, dadah. Shalom teman-teman semua. Apa kabarnya? Baik? Baik ya? Wah, kakak berharap semuanya baik, semuanya sehat, semuanya senang, sukacita. Wah, semuanya udah siap ya? Udah duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Iya, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Mantap. Nah, sebelum lanjut, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita berdoa, ada yang bingung gak ya, kakak nih siapa? Kok ada kakak di layarku gitu ya, belum kenal, siapa ya? Ada yang udah kenal? Iya, ada yang udah tahu kakak siapa? Iya, jadi perkenalkan, nama kakak itu kakak Tira, T-I-R-A, kakak Tira. Nah, hari ini kakak mau sama-sama cerita, mau ceritain ke teman-teman semua cerita yang asik. Udah siap? Oke, sebelum kita mulai, kakak pimpin dalam doa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Teman-teman semua bisa ikutin doanya kakak. Ikutin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu nih sama teman-teman semua. Siapa yang rumahnya pernah didatangin tamu? Ada yang pernah? Atau ada yang nggak tahu tamu itu apa? Tamu itu jadi ada orang yang berkunjung, orang lain berkunjung ke rumah teman-teman semua. Ada? Ada yang rumahnya pernah didatangin tamu? Oh pernah ya? Oh ada yang nggak pernah juga? Iya, kakak juga pernah loh. Rumah kakak didatengin teman-teman Kak Tira, teman-temannya kakak datang ke rumah bertamu namanya. Nah, kira-kira kalau ada tamu di rumah teman-teman, teman-teman ngapain? Teman-teman lari, ngumpet di dalam kamar? Atau teman-teman usir, gak boleh datang? Atau teman-teman sambut, silakan duduk, mau minum apa gitu? Teman-teman apain kalau ada tamu di rumah? Oh iya, ada yang lari kabur ya? Ada yang bikinin minum ya? Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang ibu. Ibu ini rumahnya sering didatengin seseorang. Rumahnya ini sering didatengin hamba Tuhan, seorang nabi. Kira-kira ibu ini baik apa enggak ya? Ibu ini pas didatengin orang ini, di tamu, ada tamu yang datang ke rumahnya. Ibu ini baik hati, menyambut, atau malah tutup pintu, gak mau terima ya? Coba ya, kita sama-sama dengerin ceritanya. Buka Alkitabnya. Yuk, kakak ajak adik-adik semua untuk buka Alkitabnya. Kita mau buka dari 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja. Kira-kira kitab 2 Raja-Raja ada di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Ada yang tahu? Betul, di Perjanjian Lama. Jadi ada di depan. Ya, adik-adik boleh cari. 2 Raja-Raja pasal 4. Huruf angka yang besarnya 4, terus angka yang kecilnya itu 8 sampai kita baca ayat yang ke-17. Kakak bacain buat kita semua ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17. Judulnya Perempuan Sunem dengan Anaknya. Kakak bacain ya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya,
Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kami perbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Nah, begitu ceritanya. Kira-kira ibunya ini baik hati atau jahat ya? Tadi dari ceritanya ibunya baik hati atau enggak? Iya, ibunya ini baik hati. Ibunya ini pas ada tamu yang datang ke rumahnya, ibunya senang. Dia menerima, bahkan bikinin kamar loh. Nih, jadi ya ceritanya, ada seorang ibu yang tinggal di sebuah kota kecil, namanya kota Sunem. Kota apa? Sunem. Nah, ibu ini tinggal berdua sama suaminya. Mereka nggak punya anak, tinggal mereka berdua di rumah yang besar. Rumahnya besar, tapi yang tinggal cuma berapa orang? 2. Ibu Sunem dan suaminya, mereka berdua. Nah, suatu hari ada seorang nabi, namanya nabi siapa tadi kakak bilang, kakak bacain? Depannya Elisa, betul. Nabi Elisa bersama temannya namanya Gehazi, mereka berkunjung ke rumah ibu ini. Jadi Nabi Elisa sama temannya Gehazi itu lagi ke kota Sunem. Nah, pas Nabi Elisa ke kota Sunem, ibu ini ngundang makan. Yuk, datang yuk, makan di rumah saya. Wah, ibu Sunem ini senang. Nabi Elisa datang ke rumahnya, dikasih makanan, terus boleh tidur. Tapi waktu itu dia tidurnya bukan di kamar, cuma di dalam rumah aja gitu. Mungkin di ruang tamu gitu. Nabi Elisa tidur di situ. Nah, karena Nabi Elisa sering bolak-balik ke Sunem, kota Sunem, akhirnya ibu ini mikir, kan Nabi Elisa nih sering datang ke rumahku ya, kan gak enak ya kalau tidurnya bukan di kamar. Akhirnya ibu ini bilang ke suaminya, kita kan di atas tuh ada kamar kosong, kita bikinin aja yuk kamar buat dia. Wah, suaminya juga boleh. Akhirnya di kamar atas itu tuh, kamar yang awalnya bukan buat tidur, dibikinlah jadi kamar tidur. Tadi kakak bacain, di kamar itu dikasih sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Kandil tuh apa ya? Kandil itu lilin. Jadi kan zaman dulu belum ada lampu ya. Kalau gelap nggak bisa tuh kita tinggal cetek, langsung terang. Gak bisa. Jadi zaman dulu itu pakai lilin supaya terang. Nah, namanya kandil. Nah, itu udah disediain semuanya di kamar. Jadi
Ibu Sunem ini, ibu yang tinggal di kota Sunem ini dan suaminya bikinin kamar untuk siapa? Nabi Elisa dan temannya Gehazi. Jadi pas Nabi Elisa dan Gehazi datang ke rumah Ibu Sunem ini, mereka udah enggak tidur di ruang tamu, tapi mereka punya kamar sendiri. Akhirnya Nabi Elisa dan Gehazi tidurnya nyenyak. Bisa bobo nyenyak di kamar yang dibikinin ibu itu. Wah, Nabi Elisa senang sekali. Aduh, ibu ini baik sekali ya bikinin kami kamar. Ibu ini susah-susah deh, rempong-rempong, ribet-ribet, bikinin kamar buat kami. Akhirnya Nabi Elisa suruh Gehazi. Gehazi, bilang deh ke ibu itu, kita bisa ngapain? Mungkin ibu itu ada minta sesuatu gitu. Akhirnya Gehazi datengin ibunya. Bu, ibu kan udah susah-susah nih nolong kami. Adakah yang bisa kami perbuat? Si ibu itu malah bilang, udah gak ada, gak apa-apa. Aku ini aman kok, aku tinggal di tengah kaumku. Maksudnya aku tinggalnya nyaman-nyaman aja kok di sini gitu. Terus akhirnya Gehazi pulang ke Nabi Elisa bilang, ibu itu katanya gak apa-apa, gak mau apa-apa gitu. Karena Nabi Elisa, aduh ibu ini udah baik hati. Akhirnya mereka mikir, ibu ini kan cuma berberapa tadi tinggalnya? Berdua ya sama suaminya. Ibu dari Sunem dan suaminya. Mereka gak punya anak. Jadi rumah yang besar itu tuh mereka cuma tinggalnya berdua, gak punya anak. Akhirnya Nabi Elisa manggil si ibu itu. Bu, tahun depan ibu akan mengandung, akan melahirkan anak. Ibu ini akan punya anak. Wah, ibunya gak percaya. Jangan kamu memberikan janji dusta gitu katanya. Nabi Elisa bilang, enggak, beneran Tuhan akan memberikan ibu anak. Dan ternyata apa adik-adik? Benar, tahun depannya ibu ini melahirkan. Ibu ini punya anak. Jadi akhirnya yang tinggal di rumah itu berapa orang? 3. Ibu, suaminya, dan anaknya. Wah, baik hati ya ibu dari Sunem ini ya. Pas ada tamu, dibikinin kamar. Bukan diusir, tapi dibikinin kamar. Baik hati ya. Baik sekali ibu ini. Dan karena dia baik hati, akhirnya Tuhan memberkati Ibu Sunem ini. Ibu ini dikasih anak. Kira-kira seneng gak ya Ibu Sunemnya dikasih anak? Seneng. Akhirnya di rumah bukan cuma berdua, bertiga. Ada anaknya. Nah, adik-adik, ibu ini tuh mengasihi, memperhatikan, dan baik sekali sama Nabi Elisa dan Gehazi. Baik ya? Nah, kira-kira kita baik hati nggak ya? Adik-adik gimana? Baik hati nggak? Mungkin kita kalau ada tamu nggak harus dibikinin kamar ya. Nggak usah bilang ke mama, "Ma, kita bikinin kamar yuk." Waduh, ribet mungkin ya. Sulit, harus bangun-bangun, ketok-ketok, bikin pakai semen, batu bata, mungkin sulit. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira apa? Kalau ada tamu yang datang ke rumah adik-adik, boleh nggak adik-adik langsung lari? Nggak mau sapa, nggak mau halo gitu, nggak mau. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya. Harus sapa dengan senang. Halo om, tante, halo teman gitu. Harus baik hati. Tapi jangan salah juga. Jangan sampai kita terima orang yang ternyata jahat gitu ya. Jadi pastikan tamunya itu tuh tamu yang kita kenal ya kan, tamu orang baik. Terus kita sapa, halo, mungkin ditanya mau minum apa gitu. Nah, kalau kita baik hati, boleh nggak sih kita ngomong kata kasar? Boleh nggak sih kita marah-marah ke mama? Boleh nggak sih kalau mama bilang stop gadgetnya, handphonenya disimpan dulu, abis itu kita malah marah-marah. Apa sih mama? Orang aku baru bentar. Boleh nggak ya? Nggak boleh. Kita juga harus kayak Ibu Sunem ini nih. Ibu dari kota Sunem. Baik hati. Harus mengasihi. Kalau mengasihi boleh teriak-teriak marah-marah? Boleh? Enggak boleh.
Kalau ngomong harus sopan, harus dengan tenang, senyum, nggak boleh marah-marah ya. Ke temen boleh nggak? Kalau ada mainan langsung rebut? Nggak boleh. Minta izin baik-baik, boleh nggak aku pinjam? Gitu ya. Kira-kira adik-adik udah baik hati atau belum? Udah? Belum? Wah, kalau belum, kita sama-sama janji yuk. Coba ya, kakak sama adik-adik sama-sama ucapin gini. Sebutin namanya adik-adik, misalnya kalau nama kakak kan Tira. Sebutin, Tira mau belajar baik hati, gitu. Sama-sama yuk, kalau nama adik-adik, sebutin nama adik-adik mau belajar baik hati. Kita sebutin ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tira mau belajar baik hati. Sekali lagi, adik-adik sebut nama adik-adik ya. 1, 2, 3. Tira mau belajar baik hati. Betul. Nah, setelah sekolah minggu, kakak mau kasih project. Adik-adik datengin ke papa mama, abis itu tunjukkan kalau adik-adik mengasihi dia. Adik mau bikinin minuman, abis itu kasih papa mama, atau kasih kakak, atau kasih dedek boleh. Kasih minuman misalnya. Atau adik-adik cuma mau datang, abis itu peluk, aku mengasihimu gitu. Boleh juga. Atau adik-adik mau gambar, tulis hati, gambar hati gitu terus dikasih, boleh. Apapun. Yang penting adik-adik kasih tunjuk kalau adik-adik mengasihi dia. Kita harus mengasihi orang lain. Oke? Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita ini, kakak mau ngajak kita menghafal ayat dari Galatia 5 ayat 13C. Kalau adik-adik ada Alkitab, boleh dibuka dari kitab Galatia 5 ayat 13C. Kakak bacain ya. Ayat hafalannya begini. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi ya. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Coba yuk sekali lagi. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 13C. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, abis ini adik-adik boleh ya kasih bentuk kasihnya teman-teman. Teman-teman mau kasih peluk papa mama, aku mengasihimu, boleh. Adik-adik mau bikinin minum, abis itu kasih papa mama, aku mengasihimu, boleh. Atau adik-adik gambar mewarnai, abis itu kasih ke papa mama, atau kakak, dede, atau kakek, nenek, atau siapapun yang adik-adik kasihi. Oke ya, abis ini kita sama-sama tunjukkan kasih kita. Oke, ingat ya ayat hafalannya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita harus sama-sama mengasihi. Oke, sebelum kita pulang, sebelum kita melanjutkan aktivitas, menyudahi sekolah minggu hari ini, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kakak pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberikan kami cerita yang baik. Tuhan menceritakan bahwa ada seorang ibu yang sangat amat baik. Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak yang baik hati, sama menjadi anak-anak yang mengasihi orang lain, termasuk keluarga kami, teman-teman kami. Tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang mengasihi, bukan yang marah-marah. Tolong pimpin kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jangan lupa ya, tunjukin kasihnya ke orang-orang di sekitar kita. Dadah, selamat hari Minggu adik-adik semua.